Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan melakukan presentasi proposal yang berjudul Analisis tingkat pelayanan jalan di kawasan pendidikan, yaitu di sekitar kampus UHO pada jam masuk dan pulang kuliah. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Muhammad Alvin Alfian dengan NIM S1A123070 dan Siti Jumhira Rahmani dengan NIM S1A123086. Adapun materi pertama yaitu daftar isi. Adapun isi dari daftar isi yaitu 1. Latar belakang, manfaat penelitian, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Materi selanjutnya yaitu latar belakang. Adapun isi latar belakangnya yaitu transportasi merupakan aspek penting dalam mendukung aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Mobilitas mahasiswa, dosen, dan staf akademik setiap harinya sangat tergantung pada sistem transportasi yang efisien dan andal. Seiring dengan berkembangnya jumlah mahasiswa dan aktivitas kampus, kawasan pendidikan kerap mengalami kepadatan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk seperti jam masuk dan pulang kuliah. Universitas Halu Oleo sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di wilayah timur Indonesia terletak di kawasan strategis Kota Kendari. Keberadaan Universitas Halu Oleo menjadi magnet utama bagi aktivitas transportasi, baik dari dalam kota maupun dari daerah sekitarnya. Hal ini menyebabkan volume kendaraan meningkat signifikan pada waktu-waktu tertentu. Materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari proposal ini yaitu 1. Bagaimana karakteristik volume lalu lintas pada jam masuk dan pulang kuliah pada kawasan kampus Universitas Halu Oleo. 2. Bagaimana tingkat pelayanan jalan berdasarkan perhitungan MKJI tahun 1997. 3. Apa rekomendasi perbaikan lalu lintas yang sesuai untuk meningkatkan kinerja jalan di kawasan tersebut. Materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari proposal ini yaitu 1. Menganalisis volume dan kapasitas lalu lintas pada jam sibuk di kawasan kampus Universitas Halu Oleo. 2. Menentukan tingkat pelayanan jalan menggunakan metode MKJI tahun 1997. 3. Memberikan rekomendasi teknis dalam upaya meningkatkan kinerja ruas jalan. Kemudian ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitiannya yaitu 1. Manfaat teoritis sebagai referensi ilmiah dalam mengembangkan studi transportasi jalan di lingkungan pendidikan. 2. Manfaat praktis yaitu memberikan data dan solusi bagi pemerintah Kota Kendari dan Dinas Perhubungan dalam menata lalu lintas kawasan kampus Universitas Halu Oleo. Materi selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustakanya yaitu 1. Analisis kapasitas dan kinerja simpang bersinyal pada simpang Abdullah Daeng Sirua. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja tingkat pelayanan bersimpang jalan Abdullah Daeng Sirua melalui evaluasi kinerja simpang bersinyal berdasarkan analisis waktu sinyal, kapasitas, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan simpang dengan menggunakan metode MKJI tahun 1997. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh tingkat pelayanan simpang berada pada level D, yaitu arus lalu lintas, arus stabil tetapi kecepatan dibatasi, yaitu derajat kejenuhan untuk pendekat barat, selatan, timur, dan utara sebesar 0,8, 0,54, 0,70, dan 0,8. Hal ini menandakan bahwa simpang bersinyal masuk dalam kategori kondisi arus mendekati tidak stabil di angka 0,75. Kemudian 2. Analisis kinerja ruas jalan menggunakan metode manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja jalan pada ruas jalan satu arah pada ruas jalan Walanda Maramis. Ruas jalan hanya ditinjau sepanjang 190 meter dengan lebar jalur 9,6 meter di titik 1 dan 10 meter di titik 2. Namun di lapangan lebar jalur jalan ini berkurang akibat adanya kendaraan parkir di badan jalan. Analisa kinerja ruas ini menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997. Data primer yang dibutuhkan yaitu volume lalu lintas, hambatan samping, waktu tempuh, dan geometrik jalan. Data sekunder berupa peta lokasi penelitian dan jumlah penduduk di Kota Manado. Hasil pengolahan data didapat volume puncak kendaraan yang terjadi di titik 1 pada hari Jumat 6 September 2019 pukul 17.00 sampai 18.00 sebesar 1908,3 SMP per jam dan volume puncak kendaraan di titik 2 pada hari Rabu 4 September 2019 pukul 14.00 sampai 15.00 sebesar 2321,1 SMP per jam dengan kapasitas 3015,144 SMP per jam, di mana kecepatan arus bebas sebesar 55,6 km per jam dan derajat kejenuhan sebesar 0,70 dengan memiliki tingkat pelayanan jalan 1 level of service atau LOS berada pada tingkat C yaitu 0,45 sampai 0,74 dengan keterangan arus stabil, pengemudi dibatasi dalam memiliki kecepatan, di mana nilai ini membuktikan kinerja ruas jalan Walanda Maramis masih tergolong cukup baik. 3. Analisis pengaruh hambatan samping. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja arus lalu lintas di Jalan ZA Pagar Alam. Tingkat kepadatan arus lalu lintas di Jalan ZA Pagar Alam serta mengetahui pengaruh hambatan samping pada saat jam sibuk. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu 1. Survei pendahuluan, 2. Survei volume lalu lintas, dan 3. Survei hambatan samping. Berdasarkan hasil perhitungan dan uji analisis yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa jenis hambatan samping faktor kendaraan keluar masuk sangat berpengaruh signifikan terhadap kecepatan arus lalu lintas dengan hasil pada Jalan ZA Pagar Alam adalah 1,6915. Hal ini menunjukkan bahwa melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh Panduan Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2014, yaitu sebesar 0,75 yang menunjukkan ruas jalan tersebut merupakan daerah macet yang disebabkan oleh adanya gangguan dari samping jalan dan ditambah dengan arus lalu lintas yang padat. Kemudian metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengukur, menghitung, dan menganalisis fenomena lalu lintas di kawasan kampus Universitas Haloleo berdasarkan data kuantitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan karakteristik untuk lalu lintas secara numerik. Kemudian ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di beberapa ruas jalan utama yang berada di sekitar kampus Universitas Haloleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Titik-titik lokasi yang menjadi fokus pengamatan antara lain Jalan Heamokodompit, Jalan ZA Sugiarto, Jalan Poros Kampus Baru, dan Jalan Pendidikan. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama tahun 2025, bertepatan dengan masa akhir kegiatan perkuliahan. Lalu lintas dilakukan dengan menggunakan 2 periode waktu utama. Yang pertama itu
Jam maksud kuliah pukul 6.30 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Tengah. Yang kedua itu ada jam pulang kuliah pukul 15.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian itu ada data primer, di mana data primer ini diperoleh melalui survei langsung di lapangan yang mencakup yang pertama itu ada volume lalu lintas kendaraan berdasarkan jenis, misalnya seperti sepeda motor, mobil pribadi, angkutan kota, bus, truk, dan lain-lain. Yang kedua itu ada hambatan samping, seperti jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan, aktivitas berjalan kaki, pedagang kaki lima, serta kendaraan yang keluar masuk area di simpang jalan. Kemudian yang terakhir itu ada kecepatan kendaraan rata-rata di masing-masing ruas jalan. Kemudian itu ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan instansi terkait, peta jaringan jalan dan tata ruang kawasan kampus. Kemudian itu data jumlah mahasiswa, kapasitas ruang kuliah dan jadwal perkuliahan. Yang ketiga itu ada data kapasitas standar jalan dari Dinas Perhubungan Kota Kendari, kemudian data teknis dan acuan analisis dari Jalan Indonesia (KJI 1997). Kemudian itu ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei lalu lintas. Survei lalu lintas dilakukan secara manual dengan pencacahan kendaraan selama periode jam sibuk menggunakan form pencatatan volume kendaraan. Kemudian ada survei kecepatan, digunakan metode pengukuran waktu tempuh antara dua titik dengan stopwatch. Kemudian ada observasi hambatan samping, dilakukan secara visual untuk mencatat jenis dan frekuensi aktivitas di tepi jalan. Yang terakhir ada wawancara informasi dan dokumentasi, dilakukan dengan petugas parkir dan keamanan kampus untuk memahami perilaku lalu lintas. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat pelayanan jalan di kawasan pendidikan sekitar kampus Universitas Halewoleo, pada jam masuk dan pulang kuliah dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Karakteristik lalu lintas di kawasan kampus Universitas Halewoleo menunjukkan fluktuasi signifikan pada jam-jam sibuk. Volume lalu lintas tertinggi terjadi pada pukul 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Tengah dan pukul 3.30 sampai jam 5.30 waktu Indonesia Tengah, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama sepeda motor dan mobil mahasiswa, serta aktivitas angkutan umum seperti ojek dan angkot. 2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997, nilai derajat kejenuhan pada beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Haemukodompit dan Jalan Pendidikan menunjukkan tingkat pelayanan jalan pada kategori D hingga F, yang menandakan kondisi lalu lintas tidak stabil hingga mengalami kemacetan, terutama saat aktivitas parkir liar dan hambatan samping meningkat. 3. Faktor penyebab menurunnya kinerja jalan, itu meliputi tingginya hambatan samping seperti kendaraan parkir di bahu jalan, aktivitas pejalan kaki yang tidak teratur, serta kendaraan umum yang berhenti sembarangan. Selain itu, kapasitas geometrik jalan yang terbatas dan belum adanya pengaturan lalu lintas berbasis teknologi juga memperburuk kondisi. Kemudian 4. Diperlukan upaya terpadu melalui pengelolaan manajemen lalu lintas, penataan zona parkir, peningkatan fasilitas pejalan kaki, dan optimalisasi transportasi umum kampus. Strategi jangka pendek seperti penerapan sistem satu arah atau larangan parkir di jam sibuk, serta solusi jangka panjang berupa pelebaran jalan dan pembangunan parkir bertingkat menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, kawasan pendidikan
seperti kampus Universitas Haluoleo memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan transportasi agar kegiatan akademik dan mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar, tanpa terganggu oleh kemacetan lalu lintas. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Bila ada kesalahan kata, ucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.